Baik, ta'alif, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waswati tabuka an suratil musalli faqala mislu mukhiratir rahli. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya pada waktu perang Tabuk tentang batas bagi orang yang sholat. Beliau menjawab seperti tiang di bagian belakang kendaraan. Hadis riwayat Muslim. Berarti kembali masih terkait dengan sutra, yaitu papan sandaran di belakang sini pada pelana kuda. Paling tingginya 1 jengkal ini. Jadi seperti itu ya. Jadi makna hadis ini, lanjutan hari kemarin adalah begitu pentingnya sutro. Ya kan? Diperintahkan menggunakan pembatas bagi orang-orang yang sholat. Ya kan? Ya mungkin pokoknya pembatas. Waktu itu adanya apa? Pelana, ya pelana yang dipakai. Ya kan? Kalau di sini ada ini, pakai ini. Ini kan papan ini. Minimal tinggi pembatas seperti tinggi ukuran pelana dan lebarnya juga memungkinkan. Kita tidak tahu pelana seperti apa kan. Pokoknya ada pembatas saja. Jika tidak ada pembatas, gunakan tongkat atau yang sejenisnya. Jadi kalau dulu kan ditancapkan, kalau sekarang kan tidak memungkinkan kan. Berarti apa? Tas mungkin apa, taruh di depan kita itu. Terus jika tidak ada, maka dengan membuat garis. Nah, membuat garis. Ini kalau mereka kan di pasir ya. Jadi pembatas ini disyariatkan baik saat tidak berpergian maupun di perjalanan, di lapangan maupun di dalam ruangan. Artinya sholat dimanapun, usahakan kalau depannya kosong, gunakan pembatas. Oleh karena itu, kemarin hal yang terakhir mungkin yang bisa jadikan hujah ya ini sajadah ini. Batasnya sajadah ini ya pembatas ini. Ya kan? Itu terakhir. Kalau ada ya, kalau misalnya ada fasilitas seperti ini pakai. Kalau memang mentok tidak ada, kita nyari tidak ada di sini. Ya kan? Bagi kita yang sholat itu pilihan terakhir yang kalau yang penggunaan jasa sajadah ini ya. Kayak gedung berlantai nggak ada ini nggak ada apa, terus tetap kita masih tanda. Harus. Apapun itu. Harus. Jangan sampai los kosong. Benar. Apapun pokoknya apa. Pokoknya sampai di sini diperintahkan buatlah garis. Sampai garis red gitu. Seperti itu, batas, ada batasnya. Ya. Sampai seperti itu. Makanya itu kalau di ruang kosong cari tembok, ada tembok. Lebih aman. Tiang, tembok, ini maju ke depan. Jauh lebih aman, ya kan? Terus penggunaan pembatas ini ditetapkan pada zaman sahabat saat perang Tabuk. Perang Tabuk itu di tahun 9 Hijriah, ya. Baik, seperti itu ya. Jadi ini penggunaan sutra. Jadi begitu pentingnya penggunaan sutra ini. Makanya kita jarang. Soalnya kita sholat di masjid, ya kan ada ininya. Hampir semuanya ada di ininya. Hanya saja mungkin nanti waktu buka bersama, ya kan? Kita sholat di mana gitu kan? Tidak ada itunya, harus kasih pembatas. Ya.
Baik, lanjut. An Sabarata bani Ma'badil Juhaniyi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhni, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya seseorang di antara kamu membuat batas pada waktu sholat walaupun hanya dengan anak panah. Hadis riwayat Hakim. Seperti itu. Tadi disampaikan tombak, iya kan? Terus anak panah lebih pendek lagi. Artinya, bagaimana caranya agar ada pembatas? Iya kan? Diusahakan. Bagaimana caranya? Seperti itu ya. Terus jumhur ulama menganjurkan meletakkan pembatas di depan orang yang sedang sholat untuk menjaga sholatnya agar tidak terganggu. Nah, karena yang penting satu diri kita ya. Jadi kita jangan sholat di tempat yang sekiranya digunakan untuk Aktivitas traffic. Di sini sholat di situ, kan? Iya kan? Kan kasihan orang yang lewat, ya kan? Seperti itu. Terus kita usahanya menggunakan membuat batas, ya kan? Itu sampai seperti ini, sampai harus walaupun dengan anak panah, ya kan? Kita apa? Walaupun dengan kopiah tadi, walaupun dengan apa? Bagian dari tubuh kita apa, misalkan ballpoint atau apa, pokoknya ada ya. Sebaiknya menggunakan pembatas sesuai dengan ukurannya, minimal seperti sandaran belakang pelana kuda tadi, kita tidak tahu. Selalu meletakkan pembatas di hadapan orang yang sedang sholat. Anak panah boleh digunakan apabila tidak ada benda lain. Pembatas diletakkan dekat tempat sujud agar tidak mengganggu orang lain untuk lalu lalang di depannya. Itu ya. Baik, lanjut. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yang yakun baina yadaihi mislu mukhiratir rahli al mar'atu wal himaru wal kalbul aswad al hadisa wa fihi al kalbu al aswadi syaitonun. Diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang akan memutuskan sholat seorang muslim bila tidak ada tabir di depannya seperti kayu di bagian belakang kendaraan adalah wanita, keledai dan anjing hitam. Di dalam hadis disebutkan bahwa anjing hitam adalah setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim juga memiliki riwayat lain dari Abu Hurairah semisal hadis tersebut tanpa menyebutkan anjing. Abu Dawud dan Nasai juga memiliki riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seperti hadis tersebut tanpa lafaz akhir dan menyebutkan wanita dengan lafaz al-haidu, yaitu wanita yang sedang haid. Nah, apa maksudnya ini? Ayo, peringkat hadis sahih ini. Peringkat hadisnya sahih. Apa artinya? Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Tabir ini sutra ya? Sutra. Oh, mantap. Maksudnya? Seorang laki-laki sholatnya akan batal kalau tidak ada pembatasnya, ya, tidak ada pembatasnya. Bila kelewatan satu perempuan, dua keledai, yang tiga adalah anjing hitam yang lewat di depannya.
Anjing hitam. Jadi akan batal sholatnya kalau tidak ada sutrohnya, terus kelewatan 3 itu. Kemudian di akhir-akhir hadis ini disebutkan perempuan ini dibatasi, tidak semua perempuan, tapi perempuan yang Haid. sedang haid. Jadi hadisnya sahih ini ya. Jadi makanya itu waspada di sini. Jadi sholat kita bisa batal. Dasarnya apa hadis ini? Apabila, kan, makanya itu untuk kehati-hatian kita ya pakai sutro, ya. Ini anjingnya kayak letter leg hitam. Nah, anjingnya hitam. Ya mungkin anjingnya sana, anjingnya kita enggak hitam. Anjing pemburu. Anjingnya kan kena sinar matahari terus kan. Hah? Heeh. Lah ya makanya itu, di sana panas balik. Anjing hitam itu setan. Nah, itu ya, seperti itu disampaikan. Makanya di kita juga ini kan akhirnya cerita ini yang seharusnya berlaku untuk hadis ini kan merembet kemana-mana. Kucing hitam. Aneh-aneh ada ya. Seperti itu. Nah ini ya. Jadi ini tetap menekankan bagaimana yang tadi awal-awal menekankan bagaimana penggunaan sutro dalam sholat sehingga penggunaan sutro itu walaupun hanya 1 garis saja harus dilaksanakan. Terus yang kedua konsekuensi kalau tidak ada sutronya. Ini hadis ini. Konsekuensinya apa? Batal sholatnya. Nah, ya seperti itu. Tapi tetap kalau kita berjamaah, kalau kita dilewati jamaahnya nggak masalah. Nah, kalau jamaah nggak masalah. Kalau jamaah itu sutronya ikut imam, nggak masalah, ya. Oke. Nah, ini 8. Nggak bisa apa. Jarang dilewati orang. Oke. Karena luar orangnya Oke. jarang. Terus ketambahan kalau orang itu lupa misalnya. Sebetulnya ada itu harus ada pembatas. Terus lupa atau orang yang belum mengerti hadis kalau ini ada aturan itu. Itu kira-kira bagaimana? Nah, kita gimana? Karena saya pernah dulu waktu itu ngerti apa gurung. Saya pembatas itu di Bromo sana. Saya jalan-jalan ke Bromo sana. Saya lihat jam sebentar lagi sholat. Zuhur. Kalau saya naik dulu, ikan nututi ya. Ya sudah, saya tunggu dulu sebentar sudah mulai sholat. Ya saya sholat. Itu sampai apa? Menghadap kiblatnya nggak ngerti gitu. Jangan belakang Arab Barat ini. Nggak tahu. Nggak ngerti. Saya tanya orang. Sana Pak Barat. Pokoknya macam ngorong mual. Terus pas kiblat enggak. Nah, saya cari air ada kemudian sudah. Saya sholat bibir jas hujan. Ya itu enggak terpikir. Ada sutro. Ya, tapi pembatas. Kan juga enggak ada orang melihat. Enggak apa-apa itu. Kalau enggak itu pembatas toh, jas hujan tadi. Nah itu pembatas. Seperti kita sholat, kalau sholat id kan di lapangan kan, itu paling enggak sajadah kita itu jadi pembatas. Kalau jas hujan memang agak panjang ini. Saya agak ke belakang jadi masih ada sisa. Enggak apa-apa itu. Berapa ini? Enggak apa-apa. Insya Allah enggak apa-apa. Baik itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Anjing hitam ini, apakah anjing hitam sama dengan anjing? Jarang di sini kan? Apakah sama dengan kucing? Nah, ini kita tidak bisa menyamakan itu, harus ada dasarnya. Apa dengan ayam? Oh, ya kan? Ya kan di situ kan anjing toh. Kalau di sini kan hampir tidak ada anjing toh kalau di kita. Nah, kalau kucing gimana? Kucing sering. Nah itu makanya itu kita tidak tahu ya. Nah kalau kita tidak tahu seperti ini gimana? Ya udah
kembalikan kepada hadisnya. Kita tahunya hadisnya adalah anjing hitam, perempuan haid, dan keledai. Apalagi keledai. Dan ada di sini, ya kan? Seperti itu. Baik, ada tambahan di sini. Di sini disebutkan tidak ada dalil yang mengkhususkan perempuan haid. Jadi semua perempuan. Lewat depan kita kalau tidak ada membatasnya batal kita. Ya. Iya, perempuan loh ini. Perempuan kok. Masa istri ya, perempuan. Lewatnya terus Allah memberikan kemampuan pada setan. Allah memberikan kemampuan pada setan untuk mengubah wujud dan bentuk sesuai dengan keinginannya. Maka mungkin saja setan berubah menjadi anjing untuk merusak sholat seorang muslim. Yaitu berarti sarana untuk mengganggu setannya ini ya. Setan sekarang nggak perlu gitu ya. Orang dibiarkan sholat sudah terganggu sendiri. Sudah mikirnya aneh-aneh kan? Ya. Lupa rakaat kan termasuk kan? Ya kan? Ya itu ya. Makanya sekarang setan kerjaannya agak ringan. Ya ada ya. Jamaah saya jalan karo imam. Ya itulah. Terus sudah pendapat di ulama, tidak ada tambahan Andika ya, pendapat ulama Anda. Sedangkan keledai ini ada beberapa perdebatan ulama ya. Kita mengikuti apa yang ada di hadapan kita aja. Mana yang menyampaikan bahwa tidak perlu sutra itu tidak masalah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas farada ahadun an yajta baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitonun. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu salat dengan memasang batas yang membatasinya dari orang-orang lalu, ada seorang yang hendak lewat di hadapannya, hendaklah dia mencegahnya. Bila tidak mau, perangilah dia sebab dia adalah setan. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat disebutkan sebagai berikut, fa inna ma'ahul qarina, bahwa dia bersama setan. Setan kan definisinya adalah jin atau manusia yang mengganggu manusia kan, itu setan. Kalau iblis kan jin yang tidak tunduk dengan perintah Allah, itu iblis kan. Nah ini sama, tadi misalkan dari sebelumnya anjing hitam itu mungkin penjelmaan dari setan, ya kan, dari jin yang berubah jadi setan. Wanita manusia yang jadi setan. Ya gimana Pak Manto bisa kusuk misalkan ada wanita di depannya kan? Tidak mungkin kusuk, ya kan? Ya seperti itu. Nah ini kemudian dia lanjutkan di hadis ini, apabila seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, lalu ada, jadi kita sudah membuat sutra, ya kan, artinya itu sholat di mana kita sudah membuat batasan, lalu ada seorang hendak melintas di depannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Sampai seperti itu ya. Cegah itu. Jika ia menolak, maka perangilah karena ia adalah setan. Kemudian di bawahnya setan artinya karena bersama dia ada setan. Definisinya gimana? Ada nanti, ada insya dia di belakang ya. Teknisnya ya. Dengan tangan gini kalau nggak salah. Diberi isyarat. Diberi isyarat.
Jadi apapun gunakan cara agar orang terhindar dari konsekuensi ini. Misalkan, ini lagi misalnya ini tembok apa ini, nah ini misalkan gini ya. Ini tempatnya imam, mikromnya imam. Ini sop pertama, ini sop kedua. Taruhlah sop pertama ini penuh, iya kan? Misalkan ini juga misalkan pintunya itu di sini lah, di pas sebelah kita ini. Pintunya di sini. Ini ada orang sholat juga. Ini sholat semua ya, ini sholat semua. Ini sholat semua, ini pintunya di sini. Ini sholat semuanya. Nah, oh, gini kita di sini. Ini di sini. Sedang sholat juga. Enggak, sendiri sudah sholat sunnah. Sudah sholat sunnah. Dia mau keluar. Apa yang kita lakukan? Kita sholat, sedang sholat. Pintunya di sebelah kita. Dia kalau kelihatan orang mau keburu-buru kan. Nah ini gimana? Hah? Belakang ini ada orang sholat. Maju. Hah? Yang keluar yang merah. Yang keluar yang merah? Merah. Apa yang harus dilakukan yang merah? Apa yang harus dilakukan yang hitam? Yang merah lewat depannya yang Oh ini sholat ini. sholat. Ini sendiri di. Mari sholat jamaah ini. Ini sudah selesai jamaah, ini sholat sunnah. Ini masih sholat. Sholat. Jadi ini sholat, semuanya sholat. Tinggal dia ini tuh yang tidak sholat. Mau keluar. Mau keluar. Apa yang dilakukan merah? Apa yang dilakukan hitam? Yang hitam maju. Hah? Yang itu maju. Ini yang benar. Yang itu maju. Kalau masih cukup untuk sujud. Lo enggak maju untuk sekedar dia lewat. Oh, berarti mempersilakan ya. Jadi ini sekedar maju, hanya sekedar dia lewat, setelah lewat kita mundur lagi. Maju ya berarti. Ya? Hah? Enggak, sudah kalau maju kan otomatis dia tahu. Apalagi dia posisinya sudah berdiri ya. Dia yang mau keluar itu berdiri. Jadi kan tahu, oh ini mau keluar. Makanya. Cuma nunggu duduk ya nggak tahu kan. Jadi apa yang dilakukan merah? Merah yang harus dilakukan ya diem, menunggu. Dia kan menunggu. Kalau ini tidak ada reaksi apa-apa. Sampai nunggu sampai selesai, ya kan? Entah selesai yang ini, ya entah selesai yang ini. Biasanya memang ada orang terburu-buru sampai berdiri. Terus ini yang dilakukan apa? Kalau bisa memudahkan ini, kita maju. Ya kan? Seperti itu. Jangan normalisasi seperti kita. Kita ini normalisasi yang salah. Dengan apa? Gini. Jalan sambil gini itu nabrak aja semuanya ini. Amit tanggung jawab. Padahal dia sedang sholat, itu tidak boleh. Iya kan? Tidak boleh. Itu yang sering terjadi di kita itu. Iya kan? Bukan seperti itu caranya. Iya kan? Caranya yang ini adalah nunggu, yang ini adalah memberikan kemudahan. Itu ya. Seperti itu. Butuh ilmu kan seperti ini. Nah, iya, kalau enggak repot ya. Ada pengecualian lagi. Iya. Iya. Di Semarang pindah tempat sudah batang. Ya kan? Nah, ini maju. Enggak apa-apa. Habis kemarin tuh pindah tempat. Ini kan bertujuan. Ya. Cara saya yang kemarin juga ada tujuannya juga. Kalau gerakan itu tidak ada hubungannya dengan sholat atau terkait dengan seperti ini, tidak boleh, itu yang tidak boleh. Kalau masih seperti ini, masih diperbolehkan. Situasionalis, maju, ya seperti itu. Karena tidak bisa sujud kan. Jadi kondisi-kondisi tertentu, misalkan kita sholat di masjid Al-Akbar, masjid Sunan Ampel gitu kan, yang jamaahnya banyak itu yang susah keluar, ya harus seperti ini. Yang ini tahu, yang ini tahu, dia enak kan.
Ya. Antisipasi yang nggak tahu temennya ini di Jawa ini. seperti dulu kita kan, kita tahu misalkan kita ini masbuk telat, jamaah sudah selesai semua. Kemudian Pak Manto lagi sholat sunnah, ya kita kan pilih sholat jamaah. Like Pak Manto, sama Pak Manto apa? Nggak mau, loh ngapain nggak mau? Kalau memang iya nggak mau gimana? Kita kadang terburu-buru. Ya berarti kan, loh nggak apa-apa, ikuti saja. Jenengan buru-buru nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sholat sendiri-sendiri nggak masalah. Maksudnya sholat dengan niat sendiri-sendiri itu nggak masalah. Nggak masalah, ikuti aja. Imam Manto nggak perlu ditolak, nggak perlu. Sholat aja Pak Manto. Aku kesusu. Enggak, imamnya gajul-gajulnya Enggak. Makanya itu berarti kan terawih. Cari yang cepat. Ya kan, maksud urusan imamnya. Saya pernah ya. Ini sudah Selesai jamaah. Sudah ya. Oh sudah sunnah, sholat sunnah. Sholat sunnah tarawih ya. Terus? Terus ngimami saya gini. Iya benar, nggak apa-apa. Wajib. Maghrib. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia sunat 2 kali maghrib berarti. Nggak apa-apa. Nah ini menarik nih. Oke. Kita kan sholat sunnah ya. Oke. Anggapnya kita setelah sholat Zuhur. Oh, Isya. Oke. Ya, kita sudah selesai jamaah, Isya. Hari itu kita sholat badal. Pada Isya. Oke. Nah, ada makmum masbuk. Jawil kita. Kita sir apa bacanya? Jahar. Otomatis jahar. Jahar. Jahar kan? Jahar kan? Jahar. Nah, ini kan banyak kan kejadian seperti itu. Iya, benar. Terutama Isya ya. Maghrib dan Isya terutama kan. Maghrib dan Isya. Imam sampai Saya berarti imam yang Cuma 2 rakaat pun masa ya jalan. Nah, gitu. Itu kan itu sudah. Ada enggak? Coba nanti dicari. imam. Iya benar, pertanyaannya Pak Parti, benar. Iya. Kalau sing bingung kan. Kecuali kayak pada duhur sing papat mungkin bisa. Loh enggak maksudnya jahar enggak, kalau pada duhur kan enggak ada jahar. Nah, ini Iya. bisa. Maghrib sama Isya. Makan 2 kok. Oh iya, itu jahar itu. Jahar, kalau sama jahar. Coba besok ya Andika nyari. Enggak, yang ini, yang PR itu. maghrib sama Isya. Jadi bisa sholat sunnah, terus ada makmum yang gabung ingin Jamaah. Sama kita. ingin sholat wajib. Aku kan sholat Jahar. Cuma 2 rakaat. ya, Pokoknya sing dijadikan imam itu rakaat berapa? 1, 2 mesti Ya enggak, rokaat itu 3, 4 ya enggak. enggak gini loh. Sunnah. Kita sunnah kan Sunnah. gini loh. Gini. Kita setelah sholat maghrib atau isya ya. Kita selesai sholat jamaah, berarti kita sholat sunnah. Berarti ada makmum Yang mau ikut kita sholat suruh imami lah. Itu kita jahar apa syirik? Ya. Pak Manto gimana biasanya Pak Manto? Pada posisi sholat sunnah ya. Enggak, dia sholat wajib. Sholat sunnah Iya. pertama. Ya. Pertama. Ya benar tuh, cari Andika besok. Penting. Banyak itu. Benar. Ya sudah saja. Kalau saya yang lakukan saya jahar. Padahal sunnah kan. Padahal sunnah. Saya lakukan saya jahar. Saya kan silen. Ya kan? Sir. Pak Manto gimana? Tujuannya apa? Kalau dijalankan tujuannya apa? Ya mau ya kita tahu kan kalau dia masbuk. Iya. Udah kita dia tahu memudahkan dia. Tapi coba nanti cari. Nah, Ya. jadi problematik selama ini misalnya saya mencari sholat sunnah tadi, udah sampai wailil magu jamil, tinggal bolak baliknya.
Iya kamu. Oh kalau seperti itu tidak usah dijarkan. Langsung biasa aja. Coba ini benar ini pertanyaan Pak Bati bagus. Coba besok dicari, ya kan? Nggak mana ya? Kamu tidak pernah? Hah? Diam. Tapi ada yang gini juga. Nah itu yang sayang itu. Seharusnya nggak perlu. Iya. Kan dijawel gini kadang ada gitu. Iya itu sayang. Dia mungkin pikir aku sholat sunnah. Mungkin juga gitu. Kan enggak, mungkin ya ilmunya belum nyampe kan. Sholat apapun boleh tuh. Imam sholat apa, mas, makmum sholat apa kan boleh. Atau antara dia dipanggil. Ya itu benar, PR Andika besok. Baik, lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa in lam yajid falyansib ason fa in lam yakun falyahuta khotton summa la yadurruhu man marrata baina yadaihi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu sholat, hendaklah dia membuat sesuatu di depannya. Jika tidak mendapatkan, hendaknya dia menancapkan tongkat. Jika tidak memungkinkan, hendaknya dia membuat garis selama hal itu tidak mengganggu orang yang lewat di depannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sahih menurut Ibnu Hibban. Hadis ini hasan dan tidak benar jika orang menganggapnya hadis mutarib. Nah, jadi kualitas hadis ini adalah hasan. Kembali lagi hadis ini sebenarnya penekanan. Penggunaan sutra menggunakan benda sampai hanya garis saja. Ini kan? Ini adalah benda yang ada di sekitar sana. Kalau kita apa ya, pokoknya harus ada sutrohnya. Seperti itu ya. Baik, lanjut Pak Budi. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'us salata sayun wadara mastata. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan menghentikan salat suatu apapun jika tidak ada yang menghentikan. Cegahlah sekuat tenagamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam sanadnya ada kelemahan. Dhaif dia. Jadi sanadnya dhaif. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang membatalkan salat, maka cegahlah semampu kalian. Oh, ini terkait tadi. Terkait orang yang lewat di depan kita yang sudah sholat, yang kita sudah membuat batasan itu tadi. Ya kan? Usahakan cegahlah. Ya kan, seperti itu. Karena konsekuensinya kemarin, apa ya, 40 hari, 40 tahun apa? Iya, ada yang 40 hari lewat. Enggak. Kenapa tuh 40 hari, 40 tahun? Tidak terima sholat. Iya. 40 hari tidak terima. Lebih baik daripada melewati. Iya kan, 40 hari atau 40 tahun kan? Nah, kenapa 40 hari 40 tahun itu kemarin? Tidak terima sholatnya kayak atau enggak toh? Kan hanya disampaikan belum ada konsekuensinya kan? Iya. Lebih baik kamu menunggu 40 hari atau 40 tahun. Itu saja kan? Baik. Menunggu kan daripada melewati orang sholat. Tidak ada, belum menemu embel-embel belakangnya kan? Seperti itu. Nggak tahu, belum tahu kita. Nah, jadi ini juga cegahlah sampai semampu kalian. Terus ada yang disampaikan di sini. Tidak ada di sini. Hadis ini mengindikasikan bahwa melintas pada orang sholat tidak membatalkan sholat meskipun ia tidak memakai pembatas, tidak batal. Perintah untuk melarang orang yang melintas di hadapan orang yang sholat semampunya. Seperti itu. Ada pendapat mengatakan
Biasalah seperti itu. Nah, jadi apa? Ini hadisnya habis terkait dengan sutra. Jadi kesimpulannya, kalau bisa kita gunakan sutra dalam sholat kita yang sendirian, ya bukan sholat berjamaah. Baik, terkait dengan sutra, ada yang disampaikan? Gimana Pak Manto, paham? Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut. Bab anjuran khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah, ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalliyar rajulu muhtasira. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk sholat dengan bertolak pinggang. Muttafaqun alaih. Maknanya adalah meletakkan tangannya di atas pinggang. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhumah bahwa hal tersebut merupakan perbuatan orang Yahudi di dalam sholat mereka. Baik. Bab sudah berganti bab tentang motivasi atau anjuran khusyuk di dalam sholat. Khusyuk ini ya, khusyuk di dalam sholat. Apa arti khusyuk? Di sini disebutkan ada beberapa definisi terkait dengan khusyuk. 1, tenang. Yang kedua, khusyuk itu pada tubuh, mata, dan suara. Khusyuk itu menundukkan diri. Tunduk diri dan hati. Terus khusyuk, nah ini. Jadi ada dua yang menarik tentang definisi khusyuk. Tenang. Tenang apa? Ya, tenang diri dan hati. Tunduk. Ya, benar. Oke, ini sudah ngumpul semua semuanya ini ya. Sampai merem-merem. Pikir. Ya, tenang ya kan. Terus tips agar khusyuk dalam sholat: 1, mengucapkan ta'awud. Nah, kapan diucapkan ta'awud? Kapan? Belum takbir boleh. Terus di dalam sholat apakah ada pengucapan ta'awud? Sebelum Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah mulai rakaat pertama sampai 4 atau hanya tertentu saja? Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama saja itu. Saya pertama biar bisa yakin itu sebelum takbir. Tapi aku kami saya yakin Pak untuk kami ya dulu. Selama ada dasarnya silakan. Ya kan? Jadi ta'awud dilaksanakan atau dibaca pada saat sebelum basmalah Al-Fatihah di rakaat pertama. Ya, itu aja. Sisanya enggak, sisanya biasa. Ya. Jadi terus takbir ini, kalau ini ta'awud yang mana? Ini ta'awud sebelum sholat. Ya kan? Terus ada yang nambahi. Ini tips ya, ini bukan hadis ini, tapi tips. Hanya sekedar ilmu dari ulama, ya kan? Ada yang baca Anas, benar Anas, karena Anas itu memang permintaan kita kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan, dari jin dan manusia, nggak akan ada masalah, ya kan? Mau nanti Al-Kahfi, 10 ayat Al-Kahfi yang pertama, enggak apa-apa. Pak Manda juga. Jadi mau sholat baca dulu. Ya kan? Gitu ya. Jadi terus yang kedua, menghayati bacaan sholat. Menghayati bacaan sholat ya. Seperti itu. Terus mengakui keagungan Allah dan memohon pertolongannya. Nah, ini di dalam sholat banyak ya. Mengaku bahwa manusia itu lemah ya. Pandangan tertuju pada tempat sujud. Kalau ruku
Terus Lurus, benar lurus. Bukan tempat sujud. Kalau ruku, lurus pas di bawah. kesannya memaksakan kalau gini. Gitu kan. Ya, ya seperti Pak Aris kan sudah gini kan. Gimana itu ya Pak Manta ya? Gitu kan? Ya, terus tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi di dalam sholat. Iya, ya pas sholat itu keluar semua, ya kan? Muncul semua. Hati ini. Ya itulah, makanya itu. Siapa namanya Nick yang khusus menggoda waktu sholat itu? Daim, kalau tidak salah. Setan namanya Daim itu yang khusus menggoda orang saat sholat. Itu sekarang sudah santai kerjaannya. Agak nganggur. Karena sudah ingat yang lain-lain. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat dengan bertolak pinggang. Kembali lagi, bertolak pinggang itu seperti apa? Apakah budaya sana sama budaya kita sama? Maksudnya apa sih? Mengkerik. Nah ya, mengkerik. Nah itu kan, apakah bermengkeriknya kita itu sama enggak mengkeriknya orang sana? Tujuannya. Terus 1400 tahun yang lalu. Enggak teknisnya loh, mengkeriknya loh. Kalau kita gini, ya kan? Kalau biasanya gimana? Apa satu tangan gini? Ya kan? Nah itu kita terbatas masalah itu ya, kita nggak tahu. Berarti ya mungkin mengkerik itu bisa diasumsikan sebagai bentuk visualisasi dari gerakan kesombongan. Nah, seperti itu. Jadi apa kalau di sini? Ya mengkerik, hadap ke atas, ya gini mungkin hal-hal yang Ini enak dulu kan. Bahaya. Ya. Nggak mikir. Iya benar, menurut Wardi ya. Rokat berapa ini ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas atau gerakan yang mengungkap kesombongan ini mungkin ya seperti itu. Nah, apa? Apa? Ya, kesombongan. Ya berarti kan tidak hanya seperti itu kan. Berarti perilaku apapun yang mencerminkan kesombongan ya itu mungkin tidak boleh dilakukan dalam sholat. Ya. Kalau orang kayaknya orang Timur Tengah tuh kalau sampai ini bukan gini tapi gini. Oh di belakang ini. Oh ya mungkin. Kesel ya. Imamnya nggak mari-mari. Ya itu ya. Oh, ya. Ya ada saja mungkin. Jadi itu ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi lafadz ini dimaksud adalah meletakkan tangan di pinggang. Ini bagi mereka. Bahwasanya demikian itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dalam sembahyang mereka. Tuh. Gini, ngotoil bos. Baik, disesuaikan dengan kita. Lanjut, Pak Budi. An Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Muhammad. qala idza quddimal asa'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan, makanlah dahulu sebelum engkau sholat maghrib. Muttafaqun alaih. Gimana Pak Manto? Iya kan? Iya, ya bener Pak Manto kan? Udah selesai istirahat, iya kan? Makan dulu apa sholat dulu? Kalau sini sholat. Benar kalau di sana tempat kerja.
Siang. Enggak siang, kalau siang. Duhur. Hah. Dur, ya Makan dulu. istirahat. Nanti. Makan dulu. Ya. Ya, setelah itu wudhu, sholat. Oh, makan dulu tuh berarti. Ya, itu sama dengan ini kan, makan dulu ya. Disunahkan dulu. Disunahkan dulu. Enggak, makan. Kalau makanan itu sudah tersedia, silakan makan dulu. Sudah tersedia, sudah bontotan. Mulai isu. Persediaan mulai isu. Ikut. Jatah makan siang. Ya, jadi sudah tersedia, maka mulailah dengan memakannya sebelum kamu sholat maghrib. Sama dengan seperti yang sebelumnya. Sebelumnya kenapa kita tidak boleh berkaca pinggang atau bertolak belakang atau bertolak pinggang ini karena sama dengan perilaku orang Yahudi. Ya kan? Usahakan. Nah, ini sampai sholat pun kita harus diperintahkan menyelisihi orang Yahudi. Ya kan? Baik. Jadi kalau waktu makan ini Pak Manto, ya kan? Makanya di sini kan ribut toh. Adzan dulu atau buka puasa dulu. Salat maghrib dulu atau buka puasa dulu? Buka puasa juga. Batalkan. Puasa dulu, ya kan? Daripada sholat dulu. Aku tidak musuh. Kau mari-mari. Ada kan? Baik, dilanjut. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fi sholati falayam sahil haso fa inna rahmata tuwajihuhu. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian mendirikan sholat, janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Ahmad menambahkan sebagai berikut, wahidatan auda, usaplah sekali atau biarkan. Dalam hadis sahih dari Mu'aikib ada hadis semisal tanpa alasan bisa melemahkannya. Baik, intinya hadis ini adalah hadis sahih. Apa maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian melakukan sholat, maka janganlah mengusap debu rahmat yang menghampirinya. Ini pas apa ini Pak Wando? Pas selesai, pas di dalam sholat atau pas di luar sholat? Dalam sholat. Hah? Nah, ini apa ada keterangannya ini? Sholatnya Pasir, ya kan? Jadi saksi mungkin. Jadi saksi. Jadi kita tidak tahu kan ini tidak ada keterangannya apakah di dalam sholat. Apabila salah seorang dari kalian melakukan sholat, ya? Dalam sholat ini. dia melakukan. Oh iya. Di sini. Maka kalau itu di dalam sholat, ya kan? Kembali lagi yang kemarin. Di sini disebutkan hukumnya makruh membersihkan debu yang berada di tempat sholat. Biarkan aja, ya kan? Orang yang sholat juga makruh membersihkan tanah yang menjadi tempat sujudnya, kecuali dengan satu gerakan. Hikmah dari larangan ini adalah rahmat Allah barangkali terdapat pada debu-debu yang menempel pada tempat sujudnya. Nah, terus jumhur ulama menganggap ini makruh karena kesalahan yang dilakukan tidaklah besar dan gerakannya tidak banyak. Ya, jadi apa adanya. Kalau mau bersihkan sebelumnya mungkin, ya. Baik, sampai sini. Mungkin ada pertanyaan. Ada yang dibahas Andika. Kalau kita ini rasanya kok ya kan, rasanya kok tidak terjadi di kita ya. Baik, lanjut satu kali lagi. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi sholati. Faqala huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang
hukum menoleh dalam sholat. Beliau menjawab, dia adalah pencopetan yang dilakukan setan terhadap sholat hamba. Hadis riwayat Bukhari. Menurut hadis Sahih Tirmidzi adalah sebagai berikut. Iyyaka wal iltifata fis sholati fa innahu halakatun fa in kana fala yudda fafit tau'i. Janganlah menoleh ketika sholat karena ia dapat merusak. Jika terpaksa, lakukanlah dalam sholat sunnah. Baik, gimana? Menoleh kalau misalkan sholat perang namanya apa? Sholat khauf. Nah, sholat perang Sholat. yang ganti-gantian itu mungkin diperbolehkan. Kan situasinya lain. Ini situasi dalam keadaan kita normal, tidak ada apa-apa. Di perilaku noleh itu, nah ini ya, Waspada. ada larangan, kemudian tidak ada konsekuensi, berarti hukumnya apa? Sunnah. Ada larangan, tidak ada hukuman. Makruh. Jadi makruh hukumnya seperti itu. Jadi kalau ada larangan, terus ada ancamannya, nah itu haram. Ya, secara umum seperti itu gampangannya. Seperti ini, jadi gimana hukumnya? Ini makruh seperti ini. Ya, lebih baik tidak digunakan, tidak dijalankan. Baik, sampai sini. Tidak ada yang tanyakan, kita lanjutkan besok. Kan depan barisan depan kan ya para petinggi-petinggi ya, ulama. Itu ada satu, jadi imam terus makmum selisih kapan. Ini menoleh nengok makmum di belakang imam. Itu ada yang menjelaskan bahwa beliau itu memastikan yang belakang itu yang biasa mengkoreksi imam. Jadi kalau udah ada ya udah. Oh, itu sebelum apa saat? Udah takbir. Oh, takbir. Tengok misalnya di sini siapa misalnya belakangnya Pak Manto yang biasa untuk mengkoreksi imam. Jadi posisi di belakang imam. Nah saya di samping kanan, tengok ada nggak Pak Manto? Oh ya udah. Kalau nggak ada mungkin beliaunya yang mengkoreksi mungkin benar. Koreksi Pak Manto ya. Itu kejadian khusus. Ini kepala ya. Kalau badan tuh yang saya tahu bisa membatalkan. Oh ya ini batasannya menoleh itu kepala. Kalau badan gimana? Sama seperti tawaf. Tawaf itu ketika badannya sudah lengan kanan, kan Ka'bahnya di kiri tuh, begini kan. Kalau sudah posisinya ini berubah, batal anunya, tawafnya. Jadi kan ini Ka'bah tuh, kita muter ke sini kan. Nah kita kan di sini tuh, posisinya kiri kan. Nah ini kalau ini berubah, batal tawafnya. Padahal itu orang banyak, mungkin kesenggol. Jadi artinya gini, kalau tidak disengaja oke, tidak masalah ya. Kalau tidak sengaja, kalau yang disengaja ini yang tidak sengaja karena ketidaktahuan ini yang tidak boleh. Misalkan, Nggak bisa lihat Ka'bah. noleh boleh, makanya badannya tidak boleh. Misalkan, ini yang sering ini. Misalkan kan di jalurnya toh. Misalnya di jalur ini ada orang yang bagi-bagi kresek. Nah, langsung ngadep. Ini yang tidak boleh. Jadi kan membelakang Ka'bah akhirnya. Intinya akhirnya membelakang Ka'bah. Atau menghadap Ka'bah. Jadi misalkan ini pas longgar, iya kan? Kemudian menghadap sini, langsung ke sini, misalkan. Ini tawafnya batal. Tawaf itu batal di putaran itu, bukan batal semuanya.
Jadi kalau misalkan 4, ya keempat yang batal. Nambah 3 toh. Contoh, Heeh. ini kapan? Hah? Putra lihat lagi gitu. Iya. Nol gini. Iya, boleh kalau kepala tuh boleh. Maksudnya nol, maksudnya nggak oleh. Maksudnya ini kepala saya nol gini. Nah, itu. Abang ada Ka'bah. Hajar banget. Hah? Iya, jangan enggak, artinya jangan niat tawaf. Nah, kan tawaf sunnah toh, ya kan? Kan tawaf sunnah kan harus 7. 1 kali pas ke-4 longgar, nih keempat batal. Ya kan? Keempat, enggak ngulang. Ngulang hanya 4 saja. Jadi 1 sampai 3 normal, 4-nya batal, nanti dilanjutkan ke 4. Jadi caranya untuk bisa ke tengah geser ke samping. Jangan menghadap ke. Geser ke samping ikut terus. Gitu. Tapi kalau niatnya memang untuk mencium Hajar Aswad, ya enggak usah tawaf sunnah. Iya kan? Enggak usah. Tapi di sini penuh. Apakah di Ka'bah itu ada garis lingkaran sendiri kan? Soft. Ada. Softnya dia itu Ada bener-bener. enggak. Softnya dia itu ini loh apa? Marmer kotak-kotak gini. Nah itu. Enggak tahu. Marmer. Jadi 1 kotak itu udah 1 ini. Apa? Ada lingkaran bulan? Enggak ada. Rasanya kok enggak ada sih. Enggak ada. Lingkaran enggak sih polanya? Hah? Itu tawaf itu. Enggak usah tawaf. Pola lingkaran. Lingkaran. Oh, enggak ada. Enggak kan seperti lari itu. Enggak ada. Enggak ada. Hanya nanti di sini ada, kan ini kan lantai tawaf loh, sampai sini misalkan. Terus ini kan masjid kan, masjid yang muteri kan ini lantai tawaf. Nanti di sini itu ada lampu hijau sebagai batas bahwa ini adalah Hajar Aswad. Itu aja. Ayo. Hah? Mei berangkat sama saya yuk. Endong yang Mei berangkat. Waduh, numpak jalan. Iya, anaknya YouTube kalau Pak Galan. Jadi ini ya, terkait dengan hal-hal yang sholat, terus kecil-kecil, ini usahakan kita terapkan. Ya kan, usahakan kita terapkan. Terus penerapannya, ini terutama untuk diri kita sendiri. Ya kan, agar 1, kita mendapatkan penilaian lebih, yang kedua menghindari orang agar tidak berbuat kesalahan. Ya kan, membantu orang untuk, kan pahalanya banyak kan. Kita sudah menjalankan sunnahnya Rasulullah, 1, sutroh itu. Terus yang kedua, kita menghindarkan orang dari kesalahan, ya kan, dosa. Itu kasihan soalnya kan seperti itu. Tapi waktu itu enggak batal. Nah itu, enggak tahu ini. Belum ada keterangannya, hanya disuruh 40 hari tidak diterima sholat. Itulah ke dukun nah. Ke dukun sama minum alkohol ya. Ya, dukun itu. Itu 10 hari ada terima dukun. 7 hari 40 hari. Saya lupa. 40 hari. 40 hari ya itu. Dukun. Hah? Atas dosa. Dosa enggak boleh gitu. Konsekuensinya sampai 40 hari kan baik berdiri. lebih baik berdiri, berarti kan ada sesuatunya di situ kan. Yang sampai 40 tahun kan lama. 40 tahun berarti ada sesuatunya di situ. Makanya dilarang. Baik, alhamdulillah sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya sama maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.